Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 173. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah pertempuran besar di alam bintang berakhir, dataran tengah diguncang oleh kabar kemenangan Xiaoyan. Dalam pertarungan sengit itu, ia sendirian menghadapi 3 ahli Banseng, menewaskan 2 di antaranya dan melukai 1 lainnya yang hanya bisa lolos berkat bantuan elit dari klan Hun. Sejak saat itu, nama Xiaoyan dan Paviliun Bintang Jatuh disegani di seluruh wilayah. Sementara itu, aliansi sungai yang mendalam kehilangan pemimpin utamanya dan perlahan hancur dari dalam. Sekte-sekte kecil yang dulu bergabung mulai mundur, meninggalkan aliansi itu menuju kehancurannya sendiri. Paviliun Bintang Jatuh segera bangkit dari sisa pertempuran. Setelah menata ulang kekuatan mereka, Xiaoyan dan Yaulo memimpin serangan besar-besaran sebagai balasan. Aliansi sungai yang mendalam tak mampu bertahan. Markas mereka jatuh dan pemimpin sekte langit yang mendalam tewas di tangan Xiaoyan. Dalam 1 hari, aliansi itu bubar total. Sekutu-sekutu lamanya berkhianat dan saling menyerang demi menyelamatkan diri. Sementara Paviliun Bintang Jatuh terus melanjutkan serangan ke faksi besar lainnya, seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin. Pertempuran melawan Paviliun Petir Angin menjadi bukti kekuatan Xiaoyan yang tak terbantahkan. Dari langit ia berdiri dengan tenang, menghancurkan semua musuh tanpa ragu. Pemimpin Paviliun Petir Angin, Lei Zunzi, mencoba melawan dan mengancam dengan nama besar suku Phoenix Iblis Langit dan ancaman membunuh klan Han. Tetapi ancaman itu tidak berarti apa-apa. Dengan 1 kepalan tangan, Xiaoyan menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Setelah kemenangan itu, ia menghampiri klan Han, keluarga yang dulu pernah menolongnya. Kemudian ia memberikan pil obat untuk leluhurnya dan menawarkan sektenya agar menjadi pengganti dari Paviliun Petir Angin. Di episode selanjutnya, selama 10 hari penuh, dataran tengah diguncang oleh gelombang balas dendam Paviliun Bintang Jatuh. Dalam waktu yang singkat, 20 sekte musnah satu persatu, lenyap seperti debu di bawah kekuatan besar yang kini dimiliki Paviliun itu. Tidak ada yang mampu melawan pasukan yang dipimpin oleh Xiaoyan dan Yaulo. Pasukan yang berisi Banseng tingkat tinggi, Douseng Bintang 1, dan banyak ahli puncak lainnya. Setelah amukan besar itu, Xiaoyan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ia dan Yaulo tahu bahwa kekuatan yang tak terkendali hanya akan membawa kehancuran. Tujuan mereka bukan membantai, melainkan menegakkan wibawa. Darah yang telah tertumpah sudah cukup untuk memberi peringatan kepada seluruh daratan. Sementara itu, aula jiwa tetap diam, tak ada pergerakan, tak ada balasan terhadap kehancuran sekutu-sekutunya. Namun, ketenangan itu justru membuat Xiaoyan waspada. Ia tahu, diamnya aula jiwa bukan tanda menyerah, melainkan pertanda badai yang sedang disiapkan. Cepat atau lambat, serangan besar pasti akan datang. Untuk menghadapi ancaman itu, Xiaoyan menyadari bahwa Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa berdiri sendiri. Ia segera membagi tugas bersama gurunya, mengirim 2 surat untuk aliansi, Yaulo kepada Sekte Bunga, dan Xiaoyan kepada Lembah Api yang terbakar. 2 kekuatan tua yang masih disegani di dataran tengah. Mereka pun melesat menuju kedua sekte itu. Sesampainya di Sekte Bunga, beberapa sosok penting menyambut kedatangan Yaulo. Yun hadir di sana, termasuk 2 tetua agung sekte itu. Keduanya memiliki pesona anggun namun berwibawa, dan semua sesepuh lainnya menunjukkan rasa hormat mendalam. Mereka kemudian membahas undangan pembentukan aliansi dari Paviliun Bintang Jatuh. Seorang tetua menyampaikan pandangannya bahwa aliansi itu beresiko. Paviliun Bintang Jatuh memang telah tumbuh pesat, tetapi kekuatannya masih belum sebanding dengan aula jiwa. Menentang aula jiwa sama saja dengan menentang bahaya besar. Tetapi para tetua agung juga mengakui bahwa Paviliun Bintang Jatuh kini memiliki kekuatan luar biasa. Yaulo, yang dulu dianggap sudah mati, ternyata hidup dan telah mencapai tingkat Banseng tinggi.
Bahkan muridnya, Xiaoyan, lebih kuat lagi, seorang doseng sejati di usia muda. Yunyun menambahkan dengan lembut bahwa aliansi ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Sekte Bunga untuk bangkit. Salah satu tetua agung mengingat masa lalu mereka, tentang Sekte Langit yang mendalam, yang sering menekan mereka, dan tentang iblis tua Tianming yang dulu menandingi kekuatan mereka. Kini, orang itu sudah tewas di tangan Xiaoyan. Dengan senyum menggoda, ia menoleh ke Yunyun, menyiratkan bahwa hubungan pribadi Yunyun dengan Xiaoyan mungkin bisa menguntungkan sekte mereka. Yunyun pun hanya bisa tersenyum kaku dan menunduk malu. Akhirnya, keputusan ada di tangan tetua agung yang kedua. Wanita yang sejak awal hanya diam, dingin dan tegas. Dalam suasana tegang, ia membuka mulut dan berkata singkat, "Bergabunglah dengan aliansi dan lawan Aula Jiwa." Keputusan itu segera disambut lega oleh semua sesepuh, terutama Yunyun yang merasa beban berat di dadanya menghilang. Sekte Bunga kini resmi memihak Paviliun Bintang Jatuh. Di sisi lain dataran tengah, di lembah api yang terbakar, suasana jauh berbeda. Di tengah hutan bambu yang hijau, seorang lelaki tua berambut merah menyala duduk di depan meja batu, menatap surat yang sama. Begitu membaca isinya, amarah meledak dari dirinya. Suara letusan kecil bergema dan surat itu terbakar menjadi abu di udara. Lelaki itu adalah Hun Yun, leluhur besar lembah api yang terbakar, seorang ahli kuno yang ditakuti banyak orang. Tang Zhen dan cucunya, Tang Huo'er, hanya bisa menghela nafas melihat kemarahan itu. Namun di balik murkanya, cahaya keingintahuan muncul di mata sang leluhur ketika ia melihat Xiaoyan, doseng muda yang telah menggemparkan seluruh benua. Hun Yun pun menatap Xiaoyan dan mengungkapkan bahwa sektenya akan bergabung dengan aliansi jika Xiaoyan menikah dengan cucunya Tang Huo'er. Wajah Tang Huo'er memerah malu ketika mendengar perkataan itu. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian mengungkapkan bahwa dirinya bersedia membantu menyembuhkan luka tersembunyi di tubuh sang leluhur jika ia bersedia bergabung dengan aliansi. Ucapan itu membuat lelaki tua itu termenung, menyadari Xiaoyan bukan orang biasa, bahkan mengetahui rahasia dari penyakit lama yang ia sembunyikan. Beberapa saat kemudian, ia pun tersenyum tipis dan mengatakan bahwa sektenya bersedia bergabung dengan aliansi. Setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, Xiaoyan merasa lega. Dua faksi besar telah bergabung, dan dengan pengaruh mereka, kekuatan gabungan itu akan menjadi yang terkuat di dataran tengah. Yao Lao hanya tersenyum tenang, menyadari bahwa langkah besar telah dimulai. Namun ia juga tahu, musuh yang mereka hadapi bukan sembarang sekte, melainkan Aula Jiwa, bayangan gelap yang telah lama menguasai dunia. Tanpa menunda, Xiaoyan dan Yao Lao memutuskan berangkat mengunjungi Menara Pil, sementara yang lain diminta menjaga Menara Pil. Dengan kekuatan mereka sebagai doseng tingkat tinggi, perjalanan menuju kota Pil Suci hanya memakan waktu setengah hari. Tempat itu menyimpan banyak kenangan bagi Xiaoyan. Di sanalah ia dulu memenangkan Pil Gathering dan menyelamatkan nama Menara Pil dari kehancuran. Setibanya di sana, para penjaga segera mengenali mereka dan memberi jalan. Tidak lama kemudian, 3 kepala besar, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi datang dengan senyum ramah. Ketiga kepala tersebut terkejut melihat kedatangan Yao Lao, sahabat lama mereka. Terlebih lagi dengan Xiaoyan yang kini telah mencapai level doseng bintang 1. Suasana berubah serius ketika Yao Lao menjelaskan tujuan kedatangannya, membentuk aliansi melawan Aula Jiwa. Ia memaparkan keadaan dataran tengah dan kekuatan yang telah bersatu di bawah Paviliun Bintang Jatuh. Ketiga kepala besar terdiam lama. Mereka tahu Yao Lao tidak berlebihan. Aula Jiwa memang ancaman nyata. Namun, bagi Menara Pil, mengambil langkah sepihak tidaklah mudah. Mereka selalu berdiri di jalur netral, dan keputusan besar seperti ini harus mendapat persetujuan para sesepuh tertinggi. Xuan Kongzi menghela nafas berat. Ia berkata bahwa andai leluhur Menara Pil masih ada, keputusan ini akan jauh lebih mudah dibuat. Perkataan itu membuat Xiaoyan dan Yao Lao terkejut. Mereka baru tahu bahwa leluhur pendiri Menara Pil telah lama menghilang. Namun, yang paling mengejutkan adalah pernyataan terakhir Xuan Kongzi bahwa sosok pendiri Menara Pil itu bukanlah manusia. Bentuk aslinya adalah sebuah pil obat hidup yang telah melampaui batas dunia, sebuah keajaiban sejati dari jalur alkimia. Xiaoyan merasakan bulu kuduknya berdiri ketika mendengar penjelasan Xuan Kongzi tentang sosok misterius yang disebut leluhur Menara Pil. Ia hampir tidak percaya ketika mengetahui bahwa sosok itu bukan manusia, melainkan hasil dari pil obat tingkat 9 yang bermutasi, sebuah legenda yang hanya pernah ia baca di kitab-kitab kuno.
Dahulu, pendiri Menara Pil mencurahkan seluruh hidupnya untuk menciptakan pil tingkat 9. Namun, menjelang akhir hidupnya, jiwanya justru menyatu dengan pil itu secara misterius. Dari penyatuan itulah lahir makhluk berkesadaran yang kemudian menjadi penjaga Menara Pil. Meski bukan manusia sejati, kekuatannya luar biasa dan berkali-kali menyelamatkan menara dari kehancuran. Mendengar kisah itu, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas kagum. Ia tahu betapa sulitnya menciptakan pil tingkat 9, apalagi sampai berevolusi menjadi makhluk hidup. Leluhur Menara Pil jelas berasal dari masa ketika kekuatan para alkemis jauh melampaui zaman sekarang. Namun, Xuan Kongzi segera mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih penting. Rencana aliansi antara pihak mereka dan Menara Pil. Keputusan besar semacam itu hanya bisa ditetapkan oleh Dewan Penatua Utama Menara Pil kecil melalui pemungutan suara. Dari 10 kursi dewan, hanya 3 yang sudah pasti berpihak, yaitu Xuan Kongzi, Xuan Yi, dan Tian Leizi. Sisanya ditempati oleh para penatua yang keras kepala dan menolak perubahan apapun yang bisa mengguncang stabilitas menara. Yaulao yang mendengar hal itu hanya bisa menggeleng pelan. Menurutnya, meyakinkan para sesepuh itu jauh lebih sulit daripada memurnikan pil tingkat 9. Namun, Xuan Kongzi masih menyimpan harapan kecil. Ia tahu ada 2 penatua lain yang menyimpan dendam pada aula jiwa. Jika keduanya bisa dibujuk, mereka akan memiliki 5 suara pendukung. Peluang kecil, tapi tetap ada harapan. Dengan semangat itu, mereka berangkat menuju Menara Pil kecil untuk menyampaikan usulan mereka langsung kepada Dewan. Xuan Kongzi membuka dinding giok di ujung aula, dan cahaya memancar membentuk sebuah terowongan spasial. Xiaoyan terpana. Ia baru tahu bahwa Menara Pil kecil ternyata berada di dalam dimensi ciptaan khusus, hasil karya ahli dengan kekuatan luar biasa. Mereka bertiga melangkah masuk. Sekejap kemudian, pemandangan berubah. Mereka berdiri di atas gunung hijau yang diselimuti kabut dan aroma obat yang pekat. Di sekeliling mereka terbentang taman luas berisi tanaman langka yang tak mungkin ditemukan di dunia luar. Para penatua yang merawatnya tampak seperti petani sederhana. Namun kekuatan spiritual yang terpancar dari mereka membuat Xiaoyan sadar bahwa semuanya adalah alkemis tingkat tinggi. Yaulao tampak akrab dengan banyak di antara mereka. Beberapa penatua berhenti sejenak hanya untuk memberi salam padanya. Tanda bahwa rasa hormat lama terhadapnya belum pudar. Setelah mendaki beberapa jalur, mereka tiba di puncak gunung dan beristirahat di rumah batu sederhana. Sementara Xuan Kongzi menyampaikan rencana aliansi, Xiaoyan dan gurunya menunggu dengan sabar. Beberapa jam kemudian, Xuan Kongzi kembali dengan wajah lelah. Ia membawa 2 kabar, 1 baik dan 1 buruk. Kabar baiknya, mereka berhasil mendapatkan 5 suara dukungan, cukup untuk menyeimbangkan suara yang menolak. Namun kabar buruknya, dalam 3 hari akan datang seorang penatua baru yang memiliki hak suara tambahan. Sosok yang hampir pasti terpilih itu adalah Setan Tua Hou, seorang alkemis sombong yang pernah berseteru dengan Yaulao di masa lalu. Jika orang itu benar-benar menjadi penatua, aliansi mereka akan gagal. Suasana menjadi tegang, semua terdiam memikirkan jalan keluar, hingga Xuan Yi menatap Xiaoyan dengan senyum tipis. Ia berkata bahwa meski Yaulao sudah tidak memiliki hak untuk bersaing, muridnya masih memenuhi syarat. Sebagai juara pil gathering dan calon pewaris Menara Pil, Xiaoyan berhak ikut serta dalam pemilihan penatua baru. Hanya 1 jalan tersisa, Xiaoyan harus menghadapi dan mengalahkan Setan Tua Hou dalam seleksi itu. Menyadari hal itu, Xiaoyan terdiam sejenak. Keputusan ini datang begitu cepat, namun ia paham arti pentingnya. Pertarungan melawan Setan Tua Hou bukan sekedar adu kemampuan alkimia, tetapi penentu masa depan aliansi antara mereka dan Menara Pil. Para sesepuh seperti Xuan Kongzi dan Xuan Yi yakin bahwa meski muda, kekuatan dan kemampuan Xiaoyan sudah cukup untuk menandingi banyak alkemis senior. Yaulao pun menyambut keputusan itu dengan keyakinan penuh. Baginya, inilah saat muridnya membuktikan diri dan menebus masa lalu gurunya. Namun, semua tahu bahwa lawan kali ini bukan orang biasa. Setan Tua Hou adalah alkemis legendaris yang pernah hampir menyaingi Yaulao. 20 tahun lalu, ia sudah bisa menciptakan pil dengan petir pil 8 warna. Dan kini, tak menutup kemungkinan ia telah menciptakan tingkat 9 warna, sesuatu yang hanya dicapai oleh alkemis tertinggi. Untuk menandingi itu, Xiaoyan harus mampu menyempurnakan pil tingkat 9, tantangan yang hanya segelintir orang di dunia ini sanggupi.
Meski begitu, Xiaoyan tetap tenang. 2 tahun terakhir telah mengasah kekuatan spiritualnya hingga setara para penatua besar. Ia percaya diri tanpa sedikit pun keraguan. Selama 3 hari berikutnya, ia dan Yaulo berdiam di menara pil kecil, menyiapkan diri. Sementara itu, kabar tentang pemilihan penatua baru menyebar cepat dan menarik kedatangan banyak alkemis senior dari seluruh dataran tengah. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan pemilihan, tapi juga untuk bertemu kembali dengan Yaulo yang selama ini dianggap telah tiada. Pertemuan itu membawa suasana hangat dan penuh nostalgia. Yaulo memperkenalkan Xiaoyan kepada para alkemis ternama generasi tua. Ia ingin muridnya memahami pandangan dan pengalaman para sesepuh. Xiaoyan menyambut mereka dengan hormat dan rendah hati, membuat banyak penatua terkesan. Saat mereka mengetahui bahwa kemampuan Xiaoyan setara dengan gurunya, rasa hormat terhadapnya pun bertambah besar. Hari-hari berlalu hingga tibalah pagi hari keempat. Hari pemilihan dimulai. Puncak menara pil kecil yang biasanya sunyi kini dipenuhi kabut dan hiruk-pikuk para alkemis. Di lapangan luas puncak gunung, puluhan penatua berambut putih berkumpul, memancarkan kekuatan spiritual yang agung. Ketika Yaulo dan Xiaoyan tiba bersama Xuan Kongzi, banyak orang menyapa dengan hormat. Namun, suasana mendadak berubah ketika suara dingin penuh ejekan terdengar dari kerumunan. Sosok tua berjubah abu-abu muncul perlahan. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan wajahnya memancarkan kesombongan menahun. Dialah setan Tua Hou, saingan lama Yaulo. Tatapan mereka bertemu, dan meski tak ada kata kasar yang terucap, ketegangan lama jelas terasa di udara. Ketika mendengar bahwa Yaulo tidak akan ikut seleksi melainkan mengirim muridnya, setan Tua Hou menatap Xiaoyan dengan sinis. Ia menuduh Yaulo mencoba menempuh jalan belakang. Namun tuduhan itu segera ditepis oleh para kepala menara pil yang menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah juara pil gathering terakhir. Alkemis muda yang berhasil memanggil petir pil 5 warna, pencapaian luar biasa bahkan di kalangan penatua. Kabar itu mengejutkan banyak orang. Setan Tua Hou pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dulu, ia kalah tipis dari Yaulo di ajang yang sama. Dan kini murid dari orang itu telah mencapai prestasi serupa. Wajahnya menegang, campuran antara malu dan kesal. Namun, kesombongan membuatnya tetap menantang. Ia bersumpah akan mengambil posisi penatua itu dan mengajari murid Yaulo sebagai bentuk balas dendam lama. Dengan langkah dingin, ia pergi meninggalkan tempat itu, menyisakan suasana yang penuh ketegangan. Yaulo menatap punggungnya yang menjauh dan tersenyum tipis. Ia tahu kebencian masa lalu itu akan segera berakhir. Bukan di tangannya, tetapi di tangan murid yang kini telah tumbuh menjadi alkemis hebat. Xiaoyan berdiri di samping gurunya, menatap langit yang diselimuti kabut putih. Dalam hatinya, ia bertekad bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk membuktikan bahwa generasi baru mampu berdiri sejajar dengan para legenda lama. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 173. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.